Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Analisis Kandungan Merkuri dalam Krim Pemutih dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Berikut adalah presentasi kami. Menurut FDA atau Badan yang Mengatur Industri Kosmetika, kosmetika adalah produk yang digunakan oleh manusia untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh. Salah satu kosmetika yang beredar di pasaran adalah krim pemutih. Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit. Krim pemutih sangat bermanfaat bagi wajah yang memiliki berbagai masalah karena mampu mengembalikan kecerahan kulit dan mengurangi warna hitam pada wajah. Ada yang terdaftar di BPOM, namun ada juga krim pemutih yang tidak terregistrasi atau tidak memiliki izin edar. Krim pemutih yang tidak terregistrasi tersebut perlu diteliti kandungannya karena selain tidak terregistrasi oleh BPOM, krim tersebut juga dijual bebas di pasaran dan memiliki harga yang relatif murah, mudah didapat, serta dapat memutihkan wajah dalam waktu yang singkat. Selain itu, krim tersebut tidak mencantumkan kandungan kimia yang digunakan, penandaan, peringatan efek samping yang akan terjadi, dan tanggal kadaluarsa. Merkuri merupakan bahan aktif yang ditambahkan dalam krim pemutih yang dapat menghambat pembentukan melanin pada kulit. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, bahan tersebut memiliki efek toksik yang berbahaya. Paparan merkuri jangka pendek dalam dosis tinggi bisa menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru, serta merupakan zat karsinogenik. Pemakaian merkuri dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kanker kulit, kanker payudara, kanker leher, rahim, kanker paru-paru, dan jenis kanker lainnya. Penggunaan merkuri dalam kosmetik tidak boleh lebih dari 1 mikrogram per mililiter atau 1 ppm sesuai aturan dari BPOM. Alat yang dapat digunakan untuk menganalisis merkuri yaitu spektrofotometri serapan atom atau SSA. Dengan mempertimbangkan bahwa alat ini merupakan alat yang dapat mengukur kadar logam merkuri dalam jumlah yang kecil, spesifik, dan dengan hasil yang akurat. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kadar merkuri yang terdapat di dalam sediaan kosmetik krim pemutih mengenai apakah sudah memenuhi kadar merkuri yang diperbolehkan dalam sediaan kosmetik sesuai aturan dari BPOM. Yang kedua yaitu untuk memahami prosedur analisis merkuri dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari bab 2. SSA merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan atau yang diserap oleh spesies atom atau molekul analit. Salah satu bagian dari spektrometri ialah spektrometri serapan atom. Merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Lalu selanjutnya penggunaan metode spektrofotometri serapan atom pada penentuan logam timbal didasarkan pada beberapa alasan, yaitu teknik SSA adalah alat yang canggih dalam analisis disebabkan diantaranya oleh kecepatan analisisnya. Lalu penelitiannya sampai tingkat runut, tidak memerlukan pemisahan pendahuluan, dan kemungkinannya untuk menentukan konsentrasi semua unsur pada konsentrasi runut. Sebelum pengukuran, tidak perlu memisahkan unsur yang ditentukan karena kemungkinan penentuan satu unsur dengan kehadiran unsur lain dapat dilakukan asalkan katoda berongga yang diperlukan itu tersedia. Baik, selanjutnya yaitu komponen alat dari spektrofotometri serapan atom. Pertama, terdapat sumber radiasi yang berupa lampu katoda berongga atau electrodal discharge tube. Lampu katoda berongga dilapisi oleh unsur murni ataupun campuran unsur serta terdiri dari wolfram. Tabung lampu diisi dengan gas pengisi untuk menghasilkan proses ionisasi. Kedua, terdapat tabung gas yang berfungsi untuk menampung gas pembakar yang berupa gas pengoksida seperti udara, nitrogen oksida, dan asetilen. Regulatornya berfungsi untuk mengatur kecepatan alir gas pembawa yang akan dikeluarkan. Ketiga, yaitu atomizer yang di dalamnya terdapat nebulizer, spray chamber, dan burner. Nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol. Spray chamber berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol sebelum memasuki burner. Burner merupakan tempat terjadinya atomisasi. Di dalam atomizer juga terdapat chopper untuk membedakan antara radiasi dari sumber dan radiasi dari nyala api. Selanjutnya ada monokromator, radiasi resonansi dari lampu katoda berongga yang telah melalui atom di dalam nyala.
Sebagiannya akan tersebar dan sebagiannya lagi akan diteruskan. Fraksi radiasi yang diteruskan inilah yang nantinya akan dipisahkan oleh monokromator. Jadi monokromator di sini berfungsi untuk pemilihan dan pemisahan fraksi radiasi tersebut. Selanjutnya ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi dalam bentuk energi listrik. Hasil dari pengukuran oleh detektor ini nantinya akan diumpankan kepada suatu sistem peragaan yang sesuai. Namun, hasil yang diterima detektor tidak hanya dari suatu garis resonansi yang telah diseleksi, tetapi juga berasal dari emisi di dalam nyala. Selanjutnya ada recorder. Recorder berfungsi untuk merubah sinyal yang diterima menjadi digital dengan satuan absorbansi. Sinyal listrik yang diterima detektor secara otomatis akan diubah recorder menjadi suatu nilai serapan atom dan menggambarkan kurva absorbansi. Metode spektrofotometri serapan atom berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Nah, pada metode ini, atom-atom akan menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu tergantung sifat unsurnya. Transisi elektronik suatu unsur bersifat spesifik dengan absorpsi energi, berarti memperoleh energi lebih banyak, sehingga suatu atom pada keadaan dasar akan dinaikkan energinya ke tingkat eksitasi. Dengan peristiwa ini, dapat memilih di antara panjang gelombang unsur yang menghasilkan garis spektrum yang tajam dan dengan intensitas maksimum. Garis inilah yang dikenal dengan garis resonansi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja dari spektrofotometri serapan atom yaitu adanya atom-atom yang tereksitasi dalam keadaan dasar dan mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, di mana larutan sampel diaspirasikan ke suatu nyala dan unsur-unsur di dalam sampel diubah menjadi uap atom, sehingga nyala mengandung atom unsur-unsur yang dianalisis. Beberapa di antara atom akan tereksitasi secara termal oleh nyala, tetapi kebanyakan atom tetap tinggal sebagai atom netral dalam keadaan dasar atau yang disebut dengan ground state. Nah, atom-atom ground state ini kemudian menyerap radiasi yang diberikan oleh sumber radiasi yang terbuat dari unsur-unsur yang bersangkutan. Panjang gelombang yang dihasilkan oleh sumber radiasi adalah sama dengan panjang gelombang yang diabsorpsi oleh atom dalam nyala. Alasan pemilihan metode. Pemilihan metode SSA dipilih karena pada percobaan ini dianalisis atom dari suatu sampel, yang mana prinsip dari metode SSA adalah berprinsip pada absorbansi cahaya oleh atom, yang mana atom-atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung dari sifat atom tersebut. Sebagai contoh, atom merkuri yang menyerap cahaya pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Selanjutnya ialah penjelasan mengenai sampel. Salah satu sediaan kosmetik ialah krim pemutih. Krim pemutih adalah campuran bahan kimia atau bahan-bahan lainnya yang berhasil untuk memutihkan kulit atau memecahkan noda hitam pada kulit. Nah, krim pemutih ini sangat bermanfaat bagi wajah yang memiliki berbagai masalah karena mampu mengembalikan kecerahan kulit dan mengurangi warna hitam pada kulit. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah batang pengadu, corong, Erlenmeyer, gelas ukur, gelas Eker, hot plate, kertas saring warna nomor 42, labu ukur, lemari asam, ada pipet mikro, pipet tetes, rak tabung reaksi, SSA, tabung reaksi, dan timbangan digital. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama ada aquades, asam nitrat 65%, asam peroksida 30%, ada juga HCl 37%, kalium iodida 0,5 normalitas, ada juga merkuri 2 klorida, NaOH, dan sampel krim pemutih wajah. Baik, untuk selanjutnya prosedur kerja pada analisis aliran merkuri dalam krim pemutih menggunakan spektroskopi serapan atom, di mana pertama kita membatasi sampel terlebih dahulu. Yang pertama, sampel-sampel tersebut ditimbang masing-masing sebanyak 2 gram. Kemudian sampel-sampel tersebut dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml, kemudian ditambahkan dengan 10 ml asam nitrat pekat. Setelah itu dipanaskan sampel di atas kulit dengan suhu 80 derajat Celcius sampai kering. Kemudian tambahkan 2 ml hidrogen peroksida pekat. Selanjutnya diencerkan bahan sisa dengan air deionisasi sampai volume akhir 100 ml. Setelah itu disaring langka menggunakan kertas saring Wetman. Untuk prosedurnya terdapat dari TPRK Elmer Corporation.
Selanjutnya ada uji kualitatif dan kuantitatif logam merkuri pada sediaan krim pemutih. Nah, yang akan dibahas kali ini ialah uji kualitatif atau dikenal dengan reaksi warna. Yang pertama dengan menggunakan reagen kalium iodida. Untuk prosedurnya, diambil 1 ml larutan uji, kemudian ditambahkan 1-2 tetes larutan kalium iodida 0,5 normalitas, kemudian diperhatikan dengan seksama. Nah, hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan warna merah. Kemudian dengan menggunakan reagen natrium hidroksida. Yang pertama, diambil 1-2 ml larutan sampel, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, ditambahkan larutan natrium hidroksida 1-2 tetes. Kemudian ditunjukkan hasil positif merkuri jika terbentuk endapan berwarna kuning. Maka, sampel tersebut mengandung merkurium 2 hidroksida. Terus yang ketiga ada dengan menggunakan reagen asam klorida. Yang pertama, diambil larutan sampel sebanyak 1-2 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 5 tetes larutan asam klorida. Nah, ditunjukkan hasil positif merkuri dengan terbentuknya endapan putih. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Yang pertama, pembuatan larutan induk logam merkuri 1000 ppm. Pertama-tama ditimbang HgCl2 sebanyak 0,1354 gram, kemudian dilarutkan ke dalam 75 ml aquades dan ditambahkan 1 ml HNO3 pekat. Setelah itu dietkan dengan aquades hingga volumenya mencapai 100 ml. Yang kedua, pembuatan kurva kalibrasi. Pertama-tama dipipet larutan induk 1000 ppm sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam mabuk ukur. Setelah itu diencerkan dengan air bebas mineral dan HNO3 1 ml hingga tanda batas sehingga didapatkan larutan dengan konsentrasi 10 ppm atau 10.000 ppb. Setelah itu dipipet 5 ml dari larutan konsentrasi 10 ppm dan diencerkan dengan air bebas mineral hingga 100 ml ke dalam mabuk ukur sehingga didapatkan larutan dengan konsentrasi 500 ppb. Dipipet masing-masing larutan tersebut sebanyak 2,5, 5, 10, 20, dan 25 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam mabuk ukur 250 ml yang berbeda. Setelah itu ditambahkan air bebas mineral hingga tanda yang telah tertera, lalu dikocok sampai homogen sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 5, 10, 20, 40, dan 50 ppb. Setelah itu, diukur larutan baku merkuri tersebut menggunakan SSA pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Kemudian serapan yang didapatkan diplotkan ke dalam kurva kalibrasi. Yang ketiga, uji linearitas dilakukan setelah pembuatan kurva kalibrasi standar merkuri. Kemudian dihitung koefisien korelasi dari analisis regresi linier dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Yang keempat, penentuan batas LOD dan LOQ dilakukan setelah pembuatan kurva kalibrasi standar merkuri. Dihitung nilai simpangan baku, setelah itu ditentukan nilai LOD dan LOQ melalui garis regresi linier dari kurva kalibrasi. Yang kelima, pengujian menggunakan SSA. Diukur larutan sampel pada panjang gelombang 253,7 nanometer dengan cara dimasukkan aquades yang mengandung HNO3 pekat sebanyak 1 ml per liter. Setelah itu dimasukkan blanko ke dalam SSA. Lalu dimasukkan sampel yang sudah didekstruksi. Kemudian dicatat absorbansinya. Yang keenam, penentuan kadar logam merkuri. Dimasukkan data yang didapatkan dari kadar logam merkuri hasil dekstruksi basah dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Kemudian dihitung kadar logam merkuri. Evaluasi hasil pengukuran. Validasi metode analisis adalah suatu penilaian terhadap parameter tertentu dan berdasarkan percobaan laboratorium membuktikan bahwa parameter tersebut telah memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Beberapa parameter analisis yang harus dipertimbangkan dalam validasi analisis penelitian diantaranya adalah linearitas, batas deteksi atau LOD, dan batas kuantitasi atau LOQ, presisi serta akurasi. Kurva kalibrasi merkuri menggunakan 6 konsentrasi yaitu 0, 5, 10, 20, 40, dan 50 ppm. Persamaan regresi linear yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 0,02470x plus 0,0458 dengan koefisien korelasi atau nilai R sebesar 0,9981. Hasil ini menunjukkan bahwa alat yang digunakan memiliki efisiensi analisis yang cukup baik, sehingga alat tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kualitatif dan kuantitatif kandungan merkuri dalam suatu sediaan. Linearitas dari kurva kalibrasi merkuri adalah 0,9981. Berdasarkan kurva kalibrasi, didapatkan LOD adalah 0,004 ppm dan didapatkan nilai LOQ
0,013 ppm. Standar deviasi masing-masing dari 3 kali replikasi adalah 0,000 hingga 0,004. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Hasil penelitian kadar merkuri yang terdapat pada krim pemutih tersebut adalah 0,179 hingga 0,328 ppm. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua sampel krim pemutih merek X positif mengandung merkuri dengan kadar rata-rata 0,251 ppm. Teknik kuantifikasi. Teknik kuantifikasi yang digunakan dalam percobaan analisis kandungan merkuri pada krim pemutih ilegal di Kecamatan Pasar Kota Jambi menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA, yaitu teknik kuantifikasi menggunakan metode standar eksternal. Metode standar eksternal adalah suatu metode yang menggunakan standar yang mempunyai kadar unsur matrik sama dengan sampel, sehingga unsur dalam sampel dan standar mempunyai daya serap sama terhadap intensitas cahaya sumber. Maka, pengaruh unsur matriks dapat diabaikan untuk menentukan konsentrasi atau kadar unsur dalam sampel dilakukan dengan cara menginterpolasi intensitas cahaya atau fluoresensi yang dihasilkan oleh unsur tersebut pada kurva kalibrasi standar. Metode standar eksternal merupakan standar referen material yang paling baik karena unsur matrik dalam standar sama dengan sampel, sehingga mempunyai tingkat kesalahan yang rendah. Oleh karena itu dapat digunakan untuk mengatasi pengaruh semua unsur matrik sebagai proses serapan, rendemen, dan ionisasi. Metode standar eksternal dapat digunakan mengeliminir unsur matrik dengan tingkat akurasi sekitar 95 hingga 97%. Selanjutnya yaitu adalah perhitungan. Yang pertama, perhitungan seri konsentrasi larutan baku yang dibuat dalam 250 ml. Nah, dengan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Untuk konsentrasi 5 ppb, yaitu didapatlah V1-nya 2,5 ml. Untuk konsentrasi 10 ppb, didapatlah V1-nya 5 ml. Pada konsentrasi 20 ppb, didapatlah V1-nya 10 ml. Pada konsentrasi 40 ppb, didapatlah V1-nya 20 ml. Dan terakhir, pada konsentrasi 50 ppb, didapatlah V1-nya yaitu 25 ml. Yang kedua, yaitu data absorbansi yang terlihat seperti pada tabel. Untuk konsentrasi 0 ppb, nilai absorbansinya yaitu 0,0458. Pada konsentrasi 5 ppb, absorbansinya yaitu 0,1693. Pada konsentrasi 10 ppb, nilai absorbansinya yaitu 0,2928. Pada konsentrasi 20 ppb, nilai absorbansinya yaitu 0,5398. Pada konsentrasi 40 ppb, nilai absorbansinya itu 1,0338. Dan terakhir pada konsentrasi 50 ppb, didapatlah nilai absorbansinya 1,2808. Nah, didapatlah nilai A-nya yaitu 0,0458, nilai B-nya yaitu 0,02470, dan nilai R-nya yaitu 0,9981. Dengan persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan BX plus A atau Y sama dengan 0,0247X plus 0,0458. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan di bagian perhitungan kadar. Nah, di sini terdapat 10 percobaan dengan nilai absorbansi sampel sebanyak 10 yang akan diukur menggunakan spektrofotometri serapan atom. Nah, masing-masing nilai absorbansi sampel ini akan dimasukkan ke dalam rumus persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,0247X ditambah 0,0458. Masing-masing didapatkanlah konsentrasi sebesar 30,08 ppb, 28,975 ppb, 20,232 ppb, 18,036 ppb, 26,636 ppb, 26,393 ppb, 19,363 ppb, 19,472 ppb, 32,929 ppb, dan yang terakhir 30,539 ppb. Kemudian didapatkanlah rata-rata yaitu sebesar 25,16 ppb. Nah, kita hitung kadar merkuri total persen B per V-nya, yaitu rumusnya B per V dikali volume awal dikali faktor penginceran. Didapatkanlah hasil sebesar 2516 ppb. Kita ubah menjadi ppm yang menjadi 0,251 ppm. Kemudian kita hitung kadar merkuri total persen B per B dengan rumus kadar merkuri total per berat sampel awal dikali 100%. 0,251 per 2000 dikali 100% didapatkanlah hasil sebesar 0,0125%. Analisis kualitatif yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui keberadaan senyawa merkuri pada krim pemutih bermerek X. Dalam melakukan uji kualitatif digunakan reaksi potasium iodida, natrium dihidroksida, dan asam klorida. Sampel mengandung merkuri apabila ketika direaksikan dengan potasium iodida membentuk endapan berwarna merah,
jika direaksikan dengan natrium dihidroksida membentuk endapan berwarna kuning, dan jika direaksikan dengan asam klorida membentuk endapan berwarna putih. Dari ketiga reaksi yang digunakan, sampel hanya membentuk endapan pada reaksi potasium iodida 0,5 normalitas dan tidak berubah saat direaksikan dengan natrium dihidroksida dan asam klorida. Sampel yang mengandung merkuri jika direaksikan dengan 2 tetes Kl atau potasium iodida akan membentuk endapan berwarna merah orange. Dari ke-10 sampel yang diteliti, semua membentuk endapan berwarna merah orange yang menandakan bahwa sampel tersebut positif mengandung merkuri. Adapun reaksi antara merkuri dengan potasium iodida adalah merkuri yang terdapat di dalam sampel bereaksi dengan potasium iodida membentuk endapan berwarna merah orange. Jika diberikan potasium iodida berlebih, maka endapan yang terbentuk akan menghilang karena larutan potasium iodida sangat sensitif terhadap ion amonium. Nah, uji kualitatif berikutnya yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan reaksi natrium dihidroksida dan asam klorida. Pada pengujian tersebut tidak terbentuk endapan kuning saat direaksikan dengan natrium dihidroksida dan tidak terbentuk endapan putih saat direaksikan dengan asam klorida. Merkuri yang terdapat dalam sampel akan membentuk Hg2O atau endapan kuning jika direaksikan dengan NaOH atau natrium dihidroksida. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tidak terbentuknya endapan saat direaksikan dengan natrium dihidroksida dan asam klorida mungkin disebabkan oleh rendahnya kandungan merkuri yang terdapat di dalam sampel krim pemutih atau adanya faktor pengganggu dalam larutan sampel. Faktor pengganggu tersebut berupa adanya pengotor yang terbentuk saat dilakukan pemisahan ion pada proses destruksi basah. Nah, uji kualitatif kandungan merkuri menggunakan 3 reaksi yang berbeda, yakni potasium iodida, natrium dihidroksida, dan pembentukan amalgam dari ketiga reaksi yang digunakan. Dari ketiga reaksi yang digunakan, hanya reaksi potasium iodida yang bereaksi membentuk endapan merah pada sampel yang positif mengandung merkuri, dan larutan sampel tidak bereaksi pada penggunaan reaksi natrium dihidroksida dan asam klorida. Nah, yang kedua ada uji kuantitatif logam merkuri. Analisis kuantitatif berkaitan dengan penetapan berapa banyak suatu analit yang terkandung dalam suatu sampel. Analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom untuk mengetahui konsentrasi merkuri di dalam sampel. Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kurva kalibrasi yang dilakukan dengan menggunakan atau dengan membuat kurva hubungan antara intensitas dan konsentrasi. Kemudian, ditentukan daerah linier untuk memberikan batas pengukuran. Sebagai parameter adanya hubungan linearitas, digunakan koefisien korelasi pada analisis regresi linier Y sama dengan A tambah BX, dan nilai koefisien korelasi harus mendekati angka 1. Kurva kalibrasi merkuri pada penelitian ini menggunakan 6 konsentrasi yaitu 0, 5, 10, 20, 40, dan 50 ppb. Kurva tersebut menghasilkan persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan 0,02470x ditambah 0,0458 dengan koefisien korelasi sebesar 0,9981. Nah, yang ketiga ada uji linearitas. Uji linearitas termasuk dalam validasi metode yang digunakan untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji kelinieran dari kurva standar merkuri dengan melihat nilai koefisien relasi yang mendekati 1, maka slope positif yang berarti terdapat hubungan linier antara konsentrasi dengan intensitas. Linearitas dari kurva kalibrasi merkuri adalah 0,998, artinya kurang lebih 99% perubahan absorbansi dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi merkuri, sedangkan sisanya 1% merupakan faktor lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa alat yang digunakan itu dalam keadaan baik. Penentuan batas LOD dan LOQ. LOD adalah konsentrasi atau jumlah terkecil dari analit dalam sampel yang dapat terdeteksi tetapi tidak perlu terkuantisasi sehingga nilai yang dihasilkan tidak harus memenuhi kriteria akurasi dan presisi. LOQ adalah konsentrasi atau jumlah terendah dari analit yang masih dapat ditentukan dan memenuhi kriteria akurasi dan presisi. Nah, berdasarkan kurva kalibrasi, didapatkan LOD adalah 0,004 ppm dan didapatkan nilai LOQ-nya 0,013 ppm. Nilai LOQ yang diperoleh menunjukkan bahwa metode pada penelitian tersebut dapat digunakan untuk menganalisis merkuri dengan konsentrasi di atas 0,013 ppm. Dari hasil nilai
Limit deteksi sebesar 0,004 ppm dapat diartikan bahwa alat yang digunakan ini mampu memberikan respon untuk analisis merkuri dengan jumlah analit merkuri terkecil yang mampu untuk dianalisis sebesar 0,004 ppm. Nilai limit kuantisasi dari kegiatan ini diperoleh sebesar 0,013 ppm, artinya alat yang digunakan untuk analisis merkuri dengan menghasilkan sebesar 0,013 ppm mampu memberikan respon atau data atau hasil dengan nilai akurasi dan presisi yang dapat diterima atau yang dapat diharapkan dalam analisis merkuri. Kelima, hasil pengukuran. Kadar merkuri dalam sampel krim pemutih merek X dapat diperoleh jumlahnya dengan menggunakan metode multiple calibration. Kurva kalibrasi merkuri dibuat terlebih dahulu menggunakan 6 konsentrasi baku merkuri. Dari proses pengukuran diperoleh persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,02470X tambah 0,0458 dengan koefisien korelasi R-nya sama dengan 0,9981. Hasil penelitian kadar merkuri yang terdapat pada krim pemutih adalah 0,179 sampai 0,328 ppm. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua sampel krim pemutih merek X positif mengandung merkuri dengan kadar rata-rata 0,251 ppm. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2014, merkuri merupakan logam besar yang tidak diperbolehkan terdapat dalam kosmetik meskipun dalam kadar yang sangat kecil. Nah, pada penelitian di sini, kadar merkuri yang didapatkan dalam ke-10 sampel yaitu sebesar 0,179 hingga 0,328 ppm. Nah, pada sediaan krim pemutih di sini positif mengandung merkuri dengan kadar rata-rata sebesar 0,251 ppm. Meskipun kadar tersebut tidaklah terlalu tinggi, namun penggunaan merkuri pada sediaan kosmetik itu tidaklah dibenarkan karena merkuri merupakan logam besar yang sangat berbahaya dan bersifat beracun. Nah, pemakaian merkuri dalam sediaan pemutih, dalam krim pemutih dapat menyebabkan beberapa hal seperti perubahan warna pada kulit hingga pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam. Nah, kemudian terjadinya reaksi alergi, terjadinya iritasi kulit, bahkan pada penggunaan dosis yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal, dan dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan janin. Nah, paparan jangka pendek penggunaan merkuri dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah darah, kemudian diare, kerusakan pada paru-paru hingga dapat menyebabkan kanker pada manusia. Saya Para Aulia Adisti dengan NIM I102119186 akan menjelaskan bab 5. Kesimpulan yang pertama, kadar merkuri yang terdapat di dalam sediaan kosmetik krim pemutih adalah 0,251 ppm, yang berarti sudah memenuhi persyaratan batas aman dari BPOM, yaitu kadar merkuri tidak melebihi 1 mg per liter atau 1 ppm. Kesimpulan yang kedua, analisis sampel merkuri dengan menggunakan SSA meliputi 3 tahapan utama, yaitu preparasi sampel, analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif logam merkuri pada sediaan krim pemutih. Tahap analisis kualitatif meliputi analisis reagen KI, NaOH, dan HCl. Sedangkan tahap analisis kuantitatif meliputi pembuatan larutan induk logam merkuri, pembuatan kurva kalibrasi, uji linearitas, penentuan batas LOD dan LOQ, pengujian menggunakan SSA. Lalu saran, sebaiknya dilakukan juga analisis sediaan kosmetik dengan menggunakan instrumen selain spektrofotometri serapan atom atau SSA.